Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Dedi Aldonova, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di Universitas Negeri Raden Patah Palembang dengan NIM 25104180451 pada hari ini Selasa tanggal 8 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 18 Palembang kelas 11 dengan materi menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Apa kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi anak-anak sekalian, pada hari ini agar dipermudah pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita bermunajat kepada Allah, berdoa semoga ilmu kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah. Silakan kepada ketua kelas untuk memandu doa kita pada hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya, terima kasih. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa Wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bagaimana dengan kehadiran hari ini? Apakah ada di antara kalian yang tidak hadir? Ada. Atas nama siapa nak yang tidak hadir? Alasan sakit. Al-Farizino. Audia Salsabila sakit juga. Siapa lagi nak? Muhammad Asraf Padlan sakit. Jadi sama halnya dengan pelajaran kali ini, kita melanjutkan minggu kemarin. Coba perhatikan infokus. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini masih kita kaitkan dengan materi kemarin. Anak-anakku sekalian, yang pertama kita memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba dalam perspektif Islam atau dalam pandangan Islam. Tujuan kedua, anak-anakku bisa mempresentasikan tentang cara mengatasi masalah. Masalah apa? Perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Yang ketiga, meyakini bahwa jadi anak-anak sekalian harus meyakini bahwa ini semua adalah larangan agama. Yang terakhir, membiasakan sikap. Oke. Sebelum kita menampilkan sebuah video, Bapak nak bertanya. Bapak ingin bertanya, kira-kira apa dalam pandangan kalian tentang ketiga hal ini? Berkelahi, minuman keras, dan narkoba. Kira-kira pandang kalian, pendapat kalian? Ya? Merusak. Selain merusak, merusak apa itu? Merusak jiwa. Jiwa, tubuh,
kesehatan mental. Jadi saking bahayanya ini dalam Islam, nah kunci iman itu harus berakal. Berarti sadar bagaimana seseorang akan meneruskan ibadahnya, menjalankan ibadahnya, sementara orangnya tidak berakal. Narkoba, miras. Kalau sudah mengkonsumsi itu, itulah penyebabnya akan hilang akal. Selanjutnya, kira-kira dampak negatif bagi keluarga itu apa? Malu. Selain malu, dicap jelek di lingkungan keluarga. Pasti malu, marah, dikucilkan. Kalau di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara, dijauhi, dihindari, susah untuk melangkah ke depan. Karena, oke. Untuk lebih mendalam dalam hal ini, Bapak ingin menayangkan video. Tugas anak-anak sekalian agar memperhatikan ini, disimak. Bila perlu dicatat dalam bukunya, karena inilah inti pemahaman tujuan materi pembelajaran kita pada hari ini. Dan minuman keras. 2. Mempresentasikan cara memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, dampak minuman keras dan narkoba. 3. Meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar. Minuman keras. Dua berita tersebut, kita dapat melihat begitu berbahayanya dampak minuman keras dan perkelahian bagi para pelajar. Makanya, anak muda, silakan kau jadi anak tahun, jadi anak bebek, anak gondrong-gondrong, apalagi, silakan. Dari video tadi, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Nak? Ya, jauhi pergaulan bebas yang merusak diri sendiri. Selanjutnya, dalam video itu tadi, apa dampak dan akibatnya oleh perkelahian? Kematian. Merugikan diri sendiri. Menyakiti orang lain. Merusak fasilitas umum. Nah, yang disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif tadi ya. Kira-kira yang disampaikan oleh Ustadz Latif tadi, apa akibat mengkonsumsi narkoba dan miras? Kehilangan kesadaran, sehingga ada bahasa penegasan tadi. Jadi dongo, banyak manfaat yang kalian peroleh, nak? Oke, jadi sekarang silahkan bentuk kelompoknya menurut kelompok masing-masing. Ya, silakan. Sekarang dibentuk kelompoknya. Oke, sudah dibentuk kelompoknya, anak-anak sekalian? Ya, di sini ada LKPD. Ya, Bapak akan bagikan per kelompoknya. Silakan dibaca. Oke. Di LKPD itu, anak-anak sekalian, silakan diskusikan dan dikerjakan menurut kelompok kalian. Ya. Ya, silakan dikerjakan, nanti dipersiapkan untuk dipresentasikan di depan kelasnya. Oke, Bapak beri kesempatan, silakan dikerjakan. Ya, siap maju? Oke, kami persilakan untuk kelompok 1 yang siap presentasi ke depan. Yang lain harap dengarkan, bila perlu yang belum terkonsep oleh kalian dicatat.
Oke, silakan. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, teman-teman semuanya, mohon perhatiannya sebentar. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Terhormat Pak Dedi, pada guru pengajar pada hari ini dan teman-teman sekalian. Perkenalkan dari kelompok 1 kami yang berkuatakan, saya Dika Salsabila Kirani sebagai moderator. Saya pilih sebagai pengajar materi. Kami ingin menjelaskan yang telah kami diskusikan tentang cara mengatasi masalah perkalian pelajar, minuman keras dan narkoba, serta sikap apa saja yang akan kalian lakukan agar terhindar dari ketiga perilaku tersebut. Soal ini akan dijelaskan kepada teman saya, kepada Bobi Nafari, saya persilakan. Baik, di nomor 1 ini diskusikan tentang cara mengatasi masalah perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Cara mengatasi perkelahian tersebut ialah meningkatkan komunikasi yang baik antar teman, mengendalikan emosi, serta membuat musyawarah dengan menyelesaikan masalah tersebut yang melibatkan guru BH, serta pihak sekolah agar masalah tersebut terstruktur dan mencari solusi agar masalah tersebut terselesaikan. Dan mengatasi minuman keras dan narkoba. Kita sebagai tahunya dampak itu berbahaya akan memberitahu kepada yang ingin menggunakan bahwa minuman keras dan narkoba itu berbahaya dan sangat berbahaya. Dan menjauhi lingkungan yang buruk serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ada juga sikap yang harus dilakukan. Ya, bagus. Baik, untuk materi kedua yang sudah mengidentifikasi perkalian dan tawuran pelajar yang akan dijelaskan oleh Anissa Zizi dan Eliza. Kepada Anissa Zizi dan Eliza, saya persilakan. Mendefinisikan perkelahian dan tawuran pelajar. Perkelahian pelajar adalah bentuk kekerasan fisik atau verbal yang dilakukan antara dua individu diakibatkan adanya konflik pribadi, kesalahpahaman, atau emosi. Perkelahian ini terjadi secara spontan. Contoh contohnya itu bisa ejekan, persaingan, atau masalah pertemanan. Untuk tawuran pelajar adalah perkelahian antar siswa dari sekolah yang berbeda, yang biasanya terencana dan menyebabkan kerugian atau gangguan umum. Ciri-cirinya, yang pertama antar sekolah atau kelompok besar. Yang kedua, adanya dendam atau aksi. Yang ketiga, mengganggu ketertiban. Baik, untuk materi ketiga itu adalah mengidentifikasikan pengertian kabar berdasarkan Al-Quran surah Al-Maidah ayat surat 5 ayat 90 sampai 91 dan sikap terhadap kamar akan dijelaskan oleh Kiai. Kepada Kiai saya persilakan. Mengidentifikasi pengertian kamar berdasarkan Quran Al-Maidah ayat 5 nomor 191 sampai 91. Makna ayat, kamar adalah segala sesuatu yang menakutkan dan menutupi akal sehat, termasuk minuman keras dan zat-zat mematikan lainnya. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91, Allah memerintahkan agar umat Islam menjauhi khamar karena merupakan perbuatan setan yang menimbulkan kemusuhan dan menghalangi manusia dari perintah Allah serta sholat. Nah, sikap terhadap khamar yang pertama itu kita harus menjauhi segala bentuk minuman keras dan zat memabukkan. Yang kedua, tidak mencoba atau ikut-ikutan mengkonsumsi. Yang ketiga dan yang terakhir itu adalah mengingat bahwa menjauhi khamar adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, untuk materi saya, jika kalian kurang jelas atau bagaimana silakan ditanyakan, dan jika ingin bertanya silakan juga dan memperkenalkan diri. Saya persilakan. Oke, ada yang bertanya tentang materi ini? Tapi sebelum kalian bertanya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan bagi penanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Hadiansyah. Saya ingin bertanya, menurut kalian itu gimana sih kalau perkelahian pelajar itu tuh terjadi hanya sebatas dendam atau apa? Tapi kok ada sih orang yang tidak terlibat apapun tapi malah terlibat dalam perkelahian? Jadi ikut-ikutan. Pertanyaan yang bagus, tepuk tangan dulu. Mungkin kami tampung dulu untuk pertanyaannya. Jika ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Pertanyaan dari Pak Is yaitu adalah pertanyaannya, menurut kami bagaimana jika ada seseorang yang ikut perkelahian tapi dia tidak terlibat tapi ikut-ikutan. Baik, menurut pendapat kami mungkin orang itu tidak bukan karena ada dendam atau bagaimana, dia ikut-ikutan itu karena solidaritas dan gengsi. Solidaritas. Maka jawaban saya kurang jelas atau bagaimana? Oke, jawaban yang bagus juga. Terima kasih. Ya. Jadi karena ikut-ikutan dan gengsi, terpancing, itu termasuk dilarang oleh agama. Jadi itu diharamkan, tidak dihalalkan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Sebelum kami akhiri, kami akan beri kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan. Jadi dapat kami simpulkan bahwa kita sebagai pelajar, kita harus bertanggung jawab atas setiap pilihan hidup atau selalu memiliki kegiatan yang positif dan menjauhi yang negatif seperti perkelahian, narkoba, miras, dan lain-lain. Kita juga harus menghindari label buruk kepada orang yang melakukan tersebut, karena orang masih bisa berubah orang itu bisa berubah menjadi baik. Penggunaan miras, narkoba, dan perkelahian itu bisa merusak kesehatan bagi diri sendiri dan masa depan. Dalam Islam, hal-hal tersebut diharamkan dalam usaha akal dan moral. Dan menurut hukum Indonesia, oleh karena itu pelajar sebaiknya memperkuat iman, memilih pergaulan yang baik, serta menyelesaikan masalah dengan damai dan musyawarah. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Anakku sekalian, sudah selesai. Kita mengerjakan LKPD dan juga presentasi sudah selesai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan sekarang ada tugas sikap, penilaian sikap. Itu silakan dinilai, kemudian dikumpul di depan Bapak. Ya, di meja Bapak. Ya, ada penilaian sikap. Silakan dikerjakan. Setelah selesai, silakan dikumpul. Anak-anakku selesai ya, terima kasih. Silakan dikumpulkan ke depan. Jadi anak-anakku sekalian, dari materi yang Bapak ajarkan pada hari ini, yakni tentang 3 hal yang perlu dihindari. Yang pertama, menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Nah, jadi materi pembelajaran ini kira-kira apa yang kalian dapat kena? Dari belajar materi ini, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Ya? Oke? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Bobi Yasif. Dari pembelajaran ini, setelah saya rangkum dari pembelajaran tentang perkelahian pelajar dan minuman keras, saya menyadari bahwa kedua hal tersebut membawa banyak kerugian. Oke, bagus. Pelajar bukan hanya melukai fisik, melainkan membacotkan orang-orang tersebut, tapi juga merusak nama baik diri dan sekolah. Sedangkan minuman keras dapat merusak akal, kesehatan, serta masa depan kita. Karena itu, sebagai pelajar kita harus bisa mengendalikan emosi, memilih pergaulan yang baik, dan menjauhi hal-hal negatif agar hidup lebih bermanfaat. Luar biasa, tepuk tangan sekalian. Oke, terima kasih jawaban yang bagus. Selanjutnya, apa yang kalian rasakan di diri kalian setelah belajar ini? Merasa lebih baik, merasa termotivasi, ingin selalu berubah.
yakni pastabakul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Sesuai dengan materi kemarin, yakni materi kita apa? Ihsan. Apa itu ihsan? Semakin lebih baik. Baik anak-anak sekalian, kesimpulan materi kita hari ini, yakni kita sepakat menghindari dan menjauhi narkoba. Baik menurut hukum Islam dan menurut hukum Indonesia. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita sendiri. Sebelum kita akhiri, silakan pimpin doa penutup terlebih dahulu kepada ketua kelas. Balik ketua kelas lagi, silakan pimpin doa penutup dulu. Baiklah teman-teman, kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa bersama masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafii khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Baiklah anak-anak sekalian, sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu. Satu kata buat kalian, patuh dan taat kepada kedua orang tua. Walau la takul walau kana uf. Janganlah kalian bicara meskipun ah. Ya, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.